Halo guys, oke, kembali lagi di channel saya, Harun Channel. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana keteguhan keimanan daripada sahabat-sahabat Rasul yang menerima siksaan atau upaya-upaya pencegahan agar dia itu tidak masuk Islam dan menuduh Muhammad sebagai yang tidak benar. Langsung saja ke teorinya. Let's go! Setelah gagal membujuk Abu Thalib untuk mencegah dakwah Rasul, orang-orang Quraisy semakin kebingungan. Apalagi beberapa bulan kemudian akan datang musim haji, di mana orang-orang Arab dari berbagai penjuru dunia berdatangan. Mereka berpendapat bahwa Rasul harus diberikan citra negatif agar tidak dapat menyampaikan misi dakwahnya di kalangan jamaah haji nanti. Mulanya, mereka mengusulkan agar Rasul dijuluki sebagai dukun saja, tetapi hal tersebut ditolak mentah-mentah oleh Walid, sang tuan rumahnya, karena menurutnya tidak ada tanda-tanda dukun dari Rasul sendiri. Kemudian, mereka mengusulkan tuduhan gila, penyair, atau penyihir. Namun, semua itu ditolak karena tidak ada yang sesuai dengan pribadi Rasul tersebut dan apa yang beliau sampaikan. Setelah berembuk sekian lamanya, akhirnya mereka sepakat untuk menjuluki Rasul sebagai tukang sihir. Pada awalnya, julukan tersebut tidak disetujui oleh Walid. Namun karena tidak ada pilihan lain, maka julukan itulah yang akhirnya disepakati. Paling tidak, menurut mereka, karena apa yang Rasul lakukan telah membuat anak-anak mereka berpisah dari orang tuanya, saudara berpisah dari saudara dan keluarganya, suami berpisah dengan istrinya. Setelah mengambil keputusan tersebut, maka ketika musim haji tiba, kaum musyrikin Arab dengan segera berjaga-jaga di setiap jalan yang menjadi pintu masuk ke Mekah dengan tujuan memperingatkan setiap orang yang datang agar tidak mendengar dakwah Rasul. Selanjutnya, berbagai upaya menghentikan dakwah Rasul. Selain apa yang disebutkan tadi, masih terdapat berbagai upaya yang mereka lakukan untuk menghentikan dakwah Rasul. Di antaranya, yang pertama yaitu ejekan dan hinaan serta berbagai macam tuduhan. Hal tersebut Allah kisahkan dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 6, yang artinya mereka berkata, "Hai orang-orang yang diturunkan dalam Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu orang-orang yang gila." Jika Rasul sedang duduk dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya yang miskin, mereka mengejeknya. Seperti halnya pada surat Al-An'am ayat 53, yang artinya, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka? Mereka saling mentertawakan kaum muslimin, saling mengedipkan mata, penuh ejekan, namun kaum muslimin berlalu di depan mereka dan menuduh mereka sebagai orang-orang yang sesat, seperti halnya pada surat Al-Mutaffifin ayat 29 sampai ayat 3. Yang kedua, menyebarkan isu negatif dan berbagai bentuk syubhat terhadap ajaran yang dibawa Rasul. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah kebohongan dan dongengan orang-orang dahulu kala. Yang ketiga, penawaran. Di antara penawaran yang mereka ajukan kepada Rasul adalah berupa ibadah yang bergantian, yaitu dalam 1 tahun Rasul beribadah kepada Tuhan mereka yang musyrikin itu, lalu di tahun berikutnya mereka akan kepada Tuhan yang Rasul atau Gusti Allah. Tawaran yang sangat lucu tersebut langsung ditolak oleh Allah Ta'ala dengan menurunkan surat Al-Kafirun. Pastikan sudah tahu apa itu surat Al-Kafirun, yaitu yang pada ayat terakhir yang artinya untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Yang selanjutnya, penindasan dan penyiksaan. Beberapa bulan berlalu, namun upaya mereka belum membuahkan hasil. Maka kaum kafir Quraisy kembali berkumpul untuk menentukan langkah berikutnya. Musyawarah yang dipimpin langsung oleh Abu Lahab itu akhirnya menyepakati cara kekerasan terhadap Rasul beserta para sahabatnya. Namun untuk melakukan kekerasan terhadap Rasul, tidak semua orang kafir berani melakukannya.
mengingat kedudukannya yang sangat dihormati di tengah masyarakat Arab Quraisy waktu itu. Ditambah perlindungan yang diberikan pamannya Abu Thalib, tokoh yang sangat disegani pula oleh masyarakatnya. Hanya tokoh-tokoh mereka sajalah yang penuh kedengkian yang berani mengganggunya secara fisik, seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Ubay bin Khalaf, dan yang lainnya. Berbagai tindakan menyakitkan diterima Rasul dari Abu Lahab dan kawan-kawannya. Pernah sesekali waktu Rasul sholat di hadapan Ka'bah, sementara di sisi lain tokoh-tokoh kafir Quraisy yang sedang berkumpul. Ketika beliau sedang sujud, salah seorang di antara mereka mengambil isi perut onta yang baru disembelih, kemudian dilempar ke atasnya, sehingga Rasul tidak kuasa bangun dari sujudnya. Akhirnya datang Fatimah, anaknya Rasul, lalu diangkat kotoran tersebut dari tubuh bapaknya. Adapun penyiksaan dan penindasan kepada selain Rasul, khususnya pada kaum lemah, lebih keras mereka lakukan. Misalnya, pamannya Utsman bin Affan, ketika dia masuk Islam, dirinya dilipat oleh tikar lalu dibuatkan asap dari bawah. Mus'ab bin Umair, setelah masuk Islam, dia diusir oleh ibunya dan tidak diberi makan, sehingga kehidupannya sangat sengsara. Padahal sebelumnya dia dikenal sebagai pemuda yang hidup mewah. Ketika Bilal bin Rabah masuk Islam oleh tuannya, Umayyah bin Khalaf al-Jumahi, diikat dengan tali di lehernya lalu diperintahkan anak-anak untuk menariknya untuk mengelilingi Ka'bah. Mereka lebih kejam dari itu. Di suatu hari di musim panas, dia diseret keluar lalu dihempaskan ke tanah. Kemudian sebongkah batu besar diletakkan di atas dadanya sambil berujar, "Demi Tuhan, engkau akan terus seperti ini hingga mati, atau engkau mengingkari Muhammad atau Rasul dan kembali beribadah kepada Lata dan Uzza, Tuhan mereka." Namun, dalam kondisi seperti itu, beliau mengatakan, "Ahad, Ahad," hingga kemudian datang Abu Bakar dan menebusnya dengan sejumlah uang untuk dimerdekakannya. Ammar bin Yasir dan kedua orang tuanya masuk Islam. Beliau adalah budak dari Bani Makhzum. Orang-orang musyrik yang dipimpin oleh Abu Jahal menyeret mereka ke padang pasir dan membiarkan mereka tersiksa di tengah terik matahari yang menyengat. Rasul sempat melewati mereka. Beliau berpesan yang artinya, "Sabarlah wahai keluarga Yasir, janji untuk kalian adalah surga." Yasir, bapaknya Ammar, akhirnya meninggal karena tidak kuasa menahan siksaan. Sedangkan ibunya, Sumayyah atau Ummu Ammar, oleh Abu Jahal ditusuk kemaluannya dengan sebilah tombak hingga dia gugur, dan dikenal sebagai wanita pertama yang syahid dalam Islam. Sedangkan Ammar sendiri terus disiksa semakin berat oleh mereka, sampai berkata, "Kami tidak akan bebaskan kamu sampai kamu mencaci Muhammad atau memuji Lata dan Uzza." Ammar tidak kuasa menahan siksaan sehingga terucap darinya pujian terhadap Tuhan-Tuhan mereka karena terpaksa. Akhirnya dia menghadap Rasul sambil menangis dan meminta maaf. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat dalam surat An-Nahl ayat 106 yang artinya, "Barang siapa yang kafir kepada Tuhan sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa." Begitu pula Khobab bin Arq, Sunairah, dan sahabat lainnya yang mendapat berbagai bentuk siksaan atas keimanan mereka. Kesimpulannya, tidak ada seorang pun dari kaum lemah yang diketahui masuk Islam kecuali mereka mengalami berbagai bentuk penyiksaan. Oke guys, jadi yang dapat kita pelajari dari cerita tersebut yaitu kita harus senantiasa mempertebal iman kita agar nanti jika ada seseorang yang akan mengacaukan iman kita itu tidak ada perlawanan. Maksudnya perlawanan itu adalah kita
acuh terhadap mereka yang ingin merusak iman kita. Itulah gunanya untuk mempertebal iman, agar kita itu tidak terkecoh dan memilih ajaran mereka yang tidak kita percayai sejak dulu. Dan yang selanjutnya itu, sifat sabar itu harus selalu ada di dalam hati kita. Kesabaran yang tinggi itu seperti tadi Rasul yang sedang sholat menghadap Ka'bah, lalu dilempar dari atas oleh kaum Quraisy, yaitu sejumlah atau segelondong kotoran. Itu kan sangat jorok sekali. Apakah Rasul membalasnya? Tentu tidak. Itulah yang kita harus pelajari, dan kita itu harus amalkan sifat-sifat yang seperti itu, yaitu kesabaran yang sangat tinggi sekali. Oke, itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya itu saya minta maaf dan terima kasih.